Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Matematika A angkatan tahun 2022, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai forecasting atau peramalan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Riset Operasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ibnu Hadi MSI dan Ibu Debi Agustin SSI MSI. Next. Baik, sebelum memulai memaparkan, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Di sini saya sendiri, Gaitsa Zahira Sofa dengan akhiran NIM 47. Lalu saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Novita Lutfianda dengan akhiran NIM 09, kemudian Rahmi Dwi Syafira dengan akhiran NIM 25, dan ada Afisa Salsabila Putri Harsanti dengan akhiran NIM 45. Baik, untuk selanjutnya akan dimulai pemaparan oleh rekan saya, Rahmi. Kepada Rahmi, dipersilahkan. Baik, terima kasih, Gaisa. Jadi di sini yang pertama akan kita bahas itu adalah definisi dari peramalan itu sendiri. Jadi, apa itu peramalan? Peramalan atau forecasting ini merupakan suatu seni dan ilmu pengetahuan dalam memprediksi peristiwa pada masa mendatang. Peramalan akan melibatkan pengambilan data historis seperti penjualan tahun lalu dan memproyeksikan mereka ke masa yang akan datang dengan menggunakan model matematika. Nah, peramalan ini dapat diaplikasikan dalam beberapa hal. Salah satu beberapa contohnya di sini misalkan dalam peramalan penjualan. Setiap perusahaan yang menjual barang perlu meramalkan permintaan terhadap barang tersebut. Jika permintaan diperkirakan terlalu rendah, hal ini dapat menyebabkan banyak kehilangan penjualan. Sebaliknya, jika permintaan diperkirakan terlalu tinggi, biaya yang timbul juga akan sangat besar, sehingga mengakibatkan biaya persediaannya berlebih. Kemudian yang kedua, peramalan kebutuhan suku cadang. Selain dari peramalan penjualan, perkiraan kebutuhan suku cadang ini juga penting bagi suatu perusahaan. Perusahaan perlu menyimpan inventaris suku cadang untuk memperbaiki peralatan atau produk yang dijual maupun disewakan. Kesalahan dalam perkiraan dapat menambah biaya dan berdampak besar terutama di industri tertentu. Kemudian yang ketiga ada peramalan hasil produksi. Peramalan hasil produksi ini merupakan proses menentukan jumlah barang jadi yang memenuhi standar kualitas. Peramalan yang akurat sangat penting agar perusahaan dapat menghindari kekurangan stok akibat hasil produksi yang lebih rendah dari pesanan, sekaligus mencegah kelebihan produksi yang dapat meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya yang keempat ada peramalan tren ekonomi. Peramalan ini dilakukan untuk memproyeksikan berbagai indikator ekonomi di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Selain perkiraan penjualan, fokus utama dari upaya peramalan ini adalah memprediksi pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB, tingkat inflasi, pengangguran, dan neraca perdagangan pada periode mendatang, baik kuartalan maupun tahunan. Kemudian yang kelima ada peramalan kebutuhan staf. Peramalan ini membutuhkan peramalan yang sangat akurat karena jika jumlah staf terlalu sedikit, pelanggan mungkin mengalami waktu tunggu yang lama, layanan yang buruk, atau bahkan beralih ke kompetitor. Sebaliknya, jika stafnya berlebih, akan meningkatkan biaya tenaga kerja yang tidak diperlukan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis peramalan. Nah, pada umumnya peramalan dapat dibedakan dari tiga segi, yaitu yang pertama jangka waktu ramalan yang disusun. Jika dilihat dari segi jangka waktu ramalan, terdapat tiga jenis, yaitu yang pertama peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek itu adalah peramalan yang dilakukan guna penyusunan hasil ramalan yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang. Yang kedua, peramalan jangka menengah ialah peramalan yang dimaksudkan untuk menyusun hasil ramalan yang mempunyai jangka waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun ke depan. Lalu ada peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk menyusun hasil ramalan yang mempunyai jangka waktu lebih dari 5 tahun ke depan. Pada umumnya, peramalan jangka panjang sering digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan mengenai perencanaan suatu produk dan perencanaan pasar.
Yang kedua ada sifat penyusunannya. Berdasarkan sifat penyusunannya, terdapat dua sifat peramalan, yaitu sifat objektif, di mana sifat objektif adalah peramalan yang dilakukan berdasarkan fakta dan data masa lampau dengan menggunakan metode peramalan dalam melakukan proses analisa. Lalu ada sifat peramalan subjektif, yaitu peramalan yang dilakukan berdasarkan hasil diskusi, opini, intuisi, atau penilaian seseorang. Baik, yang ketiga yaitu peramalan berdasarkan sifat ramalan yang telah disusun. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Untuk peramalan kualitatif merupakan peramalan yang berdasarkan pendapat para ahli. Peramalan ini cocok untuk data yang tidak tersedia atau masa depan yang tidak pasti. Kemudian, peramalan kuantitatif merupakan peramalan yang berdasarkan data historis dan metode matematis. Hasil dari peramalan ini bergantung pada metode yang digunakan. Kemudian, akurasinya dipengaruhi oleh pemilihan metode yang digunakan. Nah, di sini peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu Manager's Opinion, kemudian Jury of Executive Opinion, Salesforce Composite, Consumer Market Survey, dan yang terakhir ada Delphi Method. Kemudian untuk peramalan kuantitatif, di sini ada Less Value Forecasting Method, Averaging Forecasting Method, Moving Average Forecasting Method, Exponential Smoothing, kemudian ada regresi linear berganda, least square method, dan yang terakhir ada Box-Jenkins method. Baik, berikutnya ada peramalan kualitatif. Jadi peramalan kualitatif ini terdiri dari yang pertama ada manager's opinion, yaitu perkiraan yang dibuat oleh satu manajer berdasarkan penilaian pribadi, pengalaman, dan pemahaman kondisi saat ini dengan atau tanpa bantuan data. Yang kedua ada jury of executive opinion, yaitu sekelompok manajer senior yang memberikan pendapat gabungan yang berupa penilaian terbaik untuk membuat perkiraan. Hal ini cocok untuk membuat keputusan penting yang memerlukan berbagai sudut pandang. Yang ketiga ada Salesforce Composite. Metode ini menggunakan pendekatan dari bawah ke atas, di mana setiap tenaga penjualan memberikan perkiraan penjualan di wilayahnya. Perkiraan ini kemudian dikompilasi dan dikirim ke tingkat manajemen melalui rantai komando perusahaan. Berikutnya ada Consumer Market Survey, yaitu survei kepada pelanggan dan calon pelanggan untuk mengetahui rencana pembelian dan respons terhadap fitur produk. Hasilnya berguna untuk merancang produk baru, membuat perkiraan awal penjualan, dan merencanakan kampanye pemasaran. Yang terakhir ada Delphi Method, yaitu metode yang melibatkan panel ahli dari berbagai lokasi yang memberikan pendapatnya melalui beberapa putaran kuesioner. Setelah setiap putaran, rangkuman hasil disampaikan kembali kepada para ahli. Nah, proses ini itu diulang beberapa kali hingga dicapai konsensus atau rentang jawaban yang menyempit. Hasil akhirnya digunakan oleh pengambil keputusan untuk membuat perkiraan yang lebih andal dan objektif. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai peramalan kuantitatif. Nah, di sini yang pertama ada Less Value Forecasting Method. Metode Less Value Forecasting atau peramalan nilai terakhir adalah metode sederhana yang memprediksi masa depan dengan mengasumsikan bahwa nilai yang terakhir diamati akan tetap sama pada periode berikutnya. Dengan mengartikan T sebagai waktu saat ini atau current time, prosedur peramalan ini menggunakan nilai deret waktu yang diamati pada waktu T dilambangkan dengan XT sebagai hasil peramalan untuk waktu T plus 1. Dengan kata lain, di sini dapat dirumuskan menjadi FT plus 1 itu sama dengan XT. Sebagai contoh, jika XT melambangkan penjualan suatu produk pada kuartal yang baru saja berakhir, metode ini akan menggunakan angka penjualan tersebut sebagai perkiraan penjualan untuk kuartal berikutnya.
Nah, metode peramalan ini itu juga sering disebut sebagai naif method atau metode naif. Karena para ahli statistik menganggapnya naif menggunakan hanya satu sampel atau sample size of one ketika ada lebih banyak data yang relevan. Namun, jika kondisi berubah dengan cepat, bisa jadi bahwa nilai terakhir adalah satu-satunya titik data yang relevan untuk memprediksi nilai berikutnya dalam kondisi saat ini. Oleh karena itu, pengambil keputusan yang cerdas terkadang menggunakan metode ini dalam kondisi tersebut meskipun disebut naif. Nah, kemudian yang kedua yaitu averaging forecasting method. Metode ini mengambil pendekatan yang berlawanan dengan metode yang hanya menggunakan ukuran sampel kecil dari data. Alih-alih, metode ini menggunakan seluruh data dalam deret waktu dan cukup menghitung rata-ratanya. Dengan demikian, ramalan nilai data berikutnya akan dihitung menggunakan formula sebagai berikut, yaitu Ft plus 1 sama dengan sigma atau jumlah dari XI dibagi T, di mana I-nya itu dimulai dari sama dengan 1 hingga T. Kemudian formula ini berarti bahwa nilai peramalan untuk periode T plus 1 dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data XT dari periode awal hingga periode T, lalu membagi hasilnya dengan jumlah total periode T. Nah, metode ini itu cocok digunakan ketika pola data relatif stabil dan tidak berubah banyak seiring waktu. Namun, kelemahan utamanya adalah kurang tanggap terhadap perubahan tren atau pola baru. Oleh karena itu, metode ini kurang cocok untuk data yang fluktuatif atau yang menunjukkan tren naik atau turun secara signifikan. Biasanya, metode ini itu diterapkan pada proses baru dengan data yang relatif pendek dan stabil, seperti data penjualan selama beberapa bulan pertama. Yang selanjutnya ada moving average forecasting method. Jadi secara matematis persamaan moving average adalah Ft sama dengan At-1 ditambah At-2 ditambah At-3 ditambah hingga At-n dibagi N, di mana Ft adalah persamaan untuk periode mendatang atau periode ke T, kemudian N adalah jumlah periode yang dirata-ratakan, dan At-1 adalah jumlah aktual periode sebelumnya hingga periode ke N. Yang selanjutnya ada exponential smoothing, di mana metode exponential smoothing digunakan untuk meramalkan nilai di masa depan berdasarkan data sebelumnya. Peramalan ini bekerja dengan memberikan bobot lebih besar pada data terbaru dan bobot yang semakin kecil pada data lama. Rumus utamanya yang digunakan adalah Ft plus 1 sama dengan alfa kali Xt ditambah 1 dikurang alfa kali Ft, di mana Ft plus 1 adalah peramalan untuk periode berikutnya, Xt adalah data aktual pada periode sekarang, Ft adalah peramalan sebelumnya, dan alfa adalah konstanta pemulusan yang menentukan seberapa besar pengaruh data terbaru dalam perhitungan. Selanjutnya, mengintegrasikan efek musiman ke dalam metode peramalan. Mengintegrasikan efek musiman dalam metode peramalan sangat penting ketika data menunjukkan pola musiman yang berulang setiap tahun. Misalnya, penjualan produk sering meningkat menjelang Natal atau periode tertentu dalam setahun. Jika efek musiman ini tidak diperhitungkan, metode peramalan berbasis model tingkat konstan tidak akan memberikan hasil yang akurat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian musiman agar prediksi lebih sesuai dengan pola sebenarnya dalam data. Faktor musiman dihitung menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu seasonal factor sama dengan average for the period dibagi overall average, di mana rata-rata keseluruhan. Setelah faktor musiman diperoleh, langkah selanjutnya adalah penyesuaian data dengan membagi setiap volume panggilan aktual dengan faktor musiman yang sesuai. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan efek musiman sehingga tren utama lebih mudah dianalisis. Rumus untuk menyesuaikan volume panggilan dengan musiman adalah seasonally adjusted call volume, yaitu actual call volume dibagi seasonal factor,
Dengan menerapkan rumus ini, ke semua data historis diperoleh serangkaian nilai yang telah disesuaikan dengan musiman. Nilai ini memberikan gambaran lebih jelas tentang tren jangka panjang tanpa terganggu oleh fluktuasi musiman yang hanya bersifat sementara. Setelah data disesuaikan, metode peramalan dapat diterapkan untuk memprediksi nilai masa depan. Hasil prediksi ini kemudian dapat dikembalikan ke skala aslinya dengan mengalihkan hasil peramalan dengan faktor musiman, di mana rumusnya untuk mencari actual forecast-nya itu adalah FT dikali SPT. Metode pemulusan eksponensial dengan model tren linear digunakan untuk memperkirakan data deret waktu yang memiliki tren naik atau turun seiring waktu. Metode ini merupakan pengembangan dari pemulusan eksponensial sederhana yang sebelumnya hanya cocok untuk data tanpa tren. Dalam metode ini terdapat dua komponen utama yang dihitung secara berurutan, yaitu last trend atau L yang dilambangkan dengan L dan estimate trend yang dilambangkan dengan T. Rumusnya adalah sebagai berikut. Untuk menghitung last trend-nya, yaitu LT plus 1 sama dengan alpha dikali XT dikurang XT min 1 ditambah 1 kurang alpha dikali FT min FT min 1, di mana alpha adalah konstanta pemulusan yang bernilai antara 0 dan 1. Yang kedua, menghitung estimate trend atau T, di mana rumusnya itu adalah T besar T plus 1, yaitu beta LT plus 1 ditambah 1 kurang beta dikali T besar T kecil, di mana beta adalah konstanta pemulusan tren. Dan yang ketiga, menghitung seasonally adjusted forecast atau F, di mana FT plus 1 yaitu alpha XT ditambah 1 min alpha dikali FT ditambah T besar T kecil plus 1. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu regresi linear. Regresi linear adalah jenis analisis statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen yang dilambangkan dengan X dan variabel dependen dan yang dilambangkan dengan Y yang diharapkan mengikuti pola linear. Pola linear berarti bahwa perubahan pada variabel independen akan menyebabkan perubahan yang proporsional pada variabel dependen. Model regresi linear umumnya dinyatakan dengan persamaan YT sama dengan A ditambah B dikali T ditambah ET. Dengan memodelkan hubungan linear antara variabel independen dan dependen, regresi linear dapat digunakan untuk membuat prediksi kuantitatif yang bermanfaat di berbagai bidang seperti penjualan, manajemen, suku cadang, dan lain sebagainya. Nah, regresi linear ini sering digunakan dalam jenis peramalan kausal atau causal forecasting, yaitu untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Beberapa contoh hubungan kausal yang dapat dianalisis menggunakan regresi linear yaitu tertera pada tabel berikut. Misalnya di sini ada jenis peramalan yang pertama yaitu penjualan. Nah, variabel dependen yang mungkin itu penjualan dari produknya. Kemudian variabel independen yang mungkin itu jumlah iklannya. Ya, lalu untuk jenis peramalan suku cadang, variabel dependen yang mungkinnya itu permintaan dari suku cadang itu sendiri. Kemudian untuk variabel independennya yang mungkin yaitu penggunaan peralatan. Kemudian untuk jenis peramalan tren ekonomi, variabel dependen yang mungkinnya itu produk domestik bruto atau PDB, dan variabel independen yang mungkinnya itu berbagai faktor ekonomi. Yang terakhir di sini ada misalnya jenis peramalan kuantitas. Nah, variabel dependen yang mungkin itu kuantitas tertentu dan variabel independennya yaitu berupa waktu. Kemudian yang keenam ada regresi linear berganda. Nah, regresi linear berganda ini adalah perluasan dari regresi linear sederhana sebelumnya, di mana variabel dependen YT dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel independen. Model umum regresi linear berganda dapat ditulis sebagai
YT sama dengan A ditambah B1X1T ditambah B2X2T ditambah hingga seterusnya sampai Bn XNT ditambah ET. Dengan YT-nya itu merupakan variabel dependen pada waktu T, X1T, X2T hingga XNT-nya itu merupakan variabel independen pada waktu T, A-nya ini berupa konstanta atau intercept. Kemudian B1, B2 hingga Bn merupakan koefisien regresi untuk masing-masing variabel independennya. Dan yang terakhir ET-nya ini kesalahan acak pada waktu T. Selanjutnya ada least squares method. Metode least squares ini adalah teknik yang digunakan untuk mencari garis regresi terbaik yang meminimalkan kesalahan antara prediksi dan nilai aktual dalam data. Teknik ini sering digunakan dalam analisis regresi untuk menentukan hubungan antara dua variabel. Dalam kasus regresi linear, garis yang dicari memiliki bentuk persamaan yaitu Y tilde sama dengan A plus BX, di mana Y tilde ini adalah nilai estimasi dari Y, A adalah intercept atau nilai Y saat X sama dengan 0, B adalah koefisien regresi atau kemiringan garis, dan X adalah variabel independen. Metode least squares bekerja dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai estimasi, yang dinotasikan sebagai Q sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 hingga N dari YI min Y tilde I kuadrat. Nilai A dan B diperoleh dengan rumus B sama dengan jumlah dari I sama dengan 1 sampai N dari XI min X bar dikali YI min Y bar per jumlah dari I sama dengan 1 hingga N dari XI min X bar kuadrat. Dan rumus A sama dengan Y bar min BX bar, di mana X bar dan Y bar ini adalah rata-rata dari data X dan Y. Jadi di sini rumus untuk X bar adalah jumlah dari I sama dengan 1 hingga N dari XI per N, dan rumus untuk Y bar adalah jumlah dari I sama dengan 1 hingga N dari YI per N. Nah, garis regresi yang diperoleh dari metode ini itu digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X, sehingga metode ini sangat berguna dalam analisis data dan peramalan. Selanjutnya ada Box-Jenkins method. Metode ini adalah salah satu pendekatan dalam peramalan deret waktu yang mengutamakan pemilihan model yang tepat berdasarkan pola data historis. Pendekatan ini dikembangkan oleh GEP Box dan JM Jenkins. Karakteristik dari metode Box-Jenkins ini yang pertama ada pendekatan yang sistematis, kemudian berdasarkan data historis, yang ketiga memerlukan data dalam jumlah besar, dan yang terakhir adalah model yang kompleks. Langkah-langkah dalam metode Box-Jenkins, yang pertama ini ada identifikasi model. Jadi proses ini dilakukan dengan menghitung autokorelasi dan juga autokorelasi parsial. Autokorelasi ini mengukur sejauh mana nilai dalam deret waktu berkorelasi dengan nilai sebelumnya dalam selang waktu tertentu atau lag. Sedangkan autokorelasi parsial adalah korelasi antara nilai saat ini dan nilai pada waktu sebelumnya dengan mengabaikan pengaruh dari lag lainnya. Dari pola autokorelasi dan juga autokorelasi parsial yang diperoleh, dapat ditentukan model yang paling sesuai. Jika autokorelasi menunjukkan pola eksponensial yang menurun, model yang mungkin digunakan adalah model autoregresif atau AR. Jika autokorelasi menunjukkan pola yang berhenti setelah beberapa lag, model yang sesuai adalah moving average atau MA. Kombinasi dari keduanya dapat membentuk model ARMA atau ARIMA jika data bersifat non-stasioner. Langkah yang kedua yaitu mengestimasi parameter model. Misalnya jika model yang digunakan adalah XT sama dengan B0 plus B1 XT-1 plus B2 XT-2 plus ET, maka parameter B0, B1, dan B2 ini harus diestimasi dari data. Langkah terakhir yaitu pemeriksaan diagnostik dan validasi model. Setelah parameter diestimasi, kita hitung residual atau kesalahan peramalan dan memeriksa apakah residual tersebut mengikuti distribusi yang sesuai, yaitu selisih antara nilai aktual dan nilai yang diprediksi model XT min B0 plus B1 XT min 1 plus B2 XT min 2. Jika residual memiliki distribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians konstan, maka model dianggap valid dan modelnya bisa digunakan untuk membuat prediksi di masa depan. Jika tidak, maka modelnya perlu diperbaiki.
Di dalam metode Box-Jenkins ini terdapat dua tipe plot autokorelasi dan autokorelasi parsial, di mana plot ACF ini menunjukkan sampel terhadap time lapse. Terlihat bahwa nilai autokorelasi ini menurun secara eksponensial seiring bertambahnya lag. Hal ini mengindikasikan bahwa data kemungkinan mengikuti model autoregresif atau AR. Sedangkan plot pada sebelah kanan, yaitu plot autokorelasi parsial atau PACF, terlihat bahwa hanya lag 1 dan 2 yang memiliki nilai autokorelasi parsial yang signifikan. Sementara, lag-lag lainnya mendekati 0. Pola ini menunjukkan bahwa data yang dapat dimodelkan menggunakan AR2 yang memiliki dua parameter autoregresif. Berikutnya ada kesalahan peramalan atau forecasting error. Kesalahan peramalan atau forecasting error adalah selisih antara nilai aktual dari suatu data deret waktu dengan nilai yang diprediksi atau diramalkan menggunakan suatu metode peramalan. Dalam konteks ini, kesalahan peramalan juga sering disebut sebagai residual. Secara sistematis, kesalahan peramalan untuk periode T dinotasikan sebagai ET sama dengan nilai mutlak dari XT min FT, di mana ET adalah kesalahan peramalan pada periode ke T, XT adalah nilai aktual pada periode T, dan FT adalah nilai hasil peramalan pada periode T. Semakin kecil nilai ET, maka semakin akurat mode peramalan yang digunakan. Untuk menilai kualitas suatu metode peramalan, terdapat dua ukuran utama yang sering digunakan, yaitu mean absolute deviation atau MAD dan mean squared error atau MSE. Di sini kita bahas yang pertama, yaitu MAD atau penyimpangan absolut rata-rata. Jadi di sini, MAD ini menghitung rata-rata dari semua kesalahan absolut dalam peramalan. Rumus untuk MAD adalah jumlah dari T sama dengan 1 hingga N dari ET per N, di mana ET adalah nilai kesalahan peramalan pada periode T, dan N adalah jumlah periode pengamatan. Di sini terdapat keunggulan MAD, yaitu mudah dihitung dan juga mudah diinterpretasikan karena berbentuk nilai absolut. Tipe forecasting error yang kedua itu adalah MSE atau kesalahan kuadrat rata-rata. MSE menghitung rata-rata dari kuadrat kesalahan peramalan dengan rumus jumlah dari T sama dengan 1 hingga N dari ET kuadrat per N. Di sini MSE memberikan bobot yang lebih besar pada kesalahan dibandingkan MAD karena menggunakan nilai kuadrat dari kesalahan. Terdapat keunggulan dan kelemahan MSE, yaitu memberikan penalti yang lebih besar terhadap kesalahan yang besar, sehingga lebih sensitif terhadap outlier, dan juga banyak digunakan dalam statistik dan machine learning. Baik, untuk langkah yang kedua, untuk forecasting error yang kedua itu ada MSE atau kesalahan kuadrat rata-rata. MSE menghitung rata-rata dari kuadrat kesalahan peramalan dengan rumus MSE sama dengan jumlah dari T sama dengan 1 hingga N dari ET kuadrat per N. MSE memberikan bobot yang lebih besar pada kesalahan dibandingkan MAD karena menggunakan nilai kuadrat dari kesalahan. Di sini terdapat keunggulan dan kelemahan MSE. Yang pertama, yaitu memberikan penalti yang lebih besar terhadap kesalahan yang besar, sehingga lebih sensitif terhadap outlier. Yang kedua, yaitu banyak digunakan dalam statistik dan juga machine learning. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, berapa nilai peramalan untuk 3 mingguan dan 6 mingguan dengan menggunakan simple moving average. Jadi di sini ada, di tabel ini ada data permintaan dalam mingguan dari minggu pertama hingga minggu ke-12. Jadi yang pertama kita akan menghitung dulu peramalan permintaan untuk 3 mingguan. Nah, karena 3 mingguan, jadi kita akan mulai meramalkan dari minggu keempat atau bisa kita tulis F4. Berdasarkan rumus yang sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu rumus untuk
Simple moving average adalah FT sama dengan AT-1 ditambah AT-2 ditambah AT-3 ditambah hingga seterusnya AT-N per N. Kemudian kita substitusi untuk F4, maka untuk rumus F4 di sini kita membutuhkan data A3, A2, dan A1, di mana A3 adalah 720, A2 adalah 678, dan A1 adalah 650, sehingga setelah kita hitung, didapat hasilnya adalah 682,67. Dan begitu juga untuk F5, namun di sini F5 kita menggunakan data A4, A3, dan juga A2. Selanjutnya untuk peramalan permintaan yang 6 mingguan, berarti di sini kita mulai meramalkan mulai dari minggu ke-7 atau F7, maka rumusnya menjadi F7 sama dengan A6 ditambah A5 ditambah A4 ditambah A3 ditambah A2 ditambah A1 per 6, dan hasilnya adalah 768,67. Dan begitu juga untuk F8 hingga kita bisa hitung di sini misalkan hingga minggu ke-12 atau F12. Contoh soal yang kedua, yaitu diketahui data jumlah penjualan melalui pemesanan via pos atau mail order sales dan jumlah penjualan di toko buku atau bookstore sales untuk 15 buku, seperti yang tercantum pada tabel 27.3 berikut ini. Gunakan metode least squares untuk menentukan garis regresinya. Baik, jadi di sini kita asumsikan untuk mail order sales ini sebagai XI dan juga bookstore sales ini sebagai YI. Kemudian, kita buat kolom tambahan untuk mempermudah perhitungan. Di sini ditambahkan kolom XI min X bar, YI min Y bar, XI min X bar kali YI min Y bar, dan juga XI min X bar kuadrat. Lalu, kita hitung jumlah dan rata-rata dari setiap kolomnya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk B, yaitu jumlah dari I sama dengan 1 sampai 15 dari XI min X bar dikali YI min Y bar per jumlah dari I sama dengan 1 sampai 15 dari XI min X bar kuadrat. Di sini didapat B sama dengan 214.543,9 per 11.965,73. Didapat hasil akhir B sama dengan 17,93. Untuk A, rumusnya yaitu Y bar min B X bar akan sama dengan 5.219,33 dikurang 17,93 dikali 1.353,13. Hasil akhir A adalah negatif 19.041,9. Lalu, setelah didapat hasil untuk A dan B ini, kita masukkan ke dalam rumus akhir, yaitu Y tilde sama dengan A plus BX. Jadi, persamaan akhir didapat, yaitu Y tilde sama dengan negatif 19.041,9 ditambah 17,93X. Di sini terdapat figur 27.7 yang menunjukkan scatter plot antara penjualan melalui pemesanan atau mail order sales di sumbu X dan juga penjualan toko buku atau bookstore sales di sumbu Y. Garis lurus yang ditampilkan ini merupakan garis regresi kuadrat terkecil atau least squares regression line. Nah, di titik-titik data ini menunjukkan tren menaik yang cukup jelas. Menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif linear antara penjualan pemesanan pos dan penjualan toko buku. Artinya, semakin tinggi penjualan melalui pemesanan pos, maka semakin tinggi pula penjualan di toko buku. Pada persamaan regresi, koefisien regresi B sama dengan 17,93 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada penjualan pemesanan pos akan meningkatkan penjualan toko buku sebesar 17,93 unit. Selanjutnya contoh soal yang ketiga, yaitu selama 8 kuartal terakhir, Pelabuhan Baltimore telah mengalami penurunan dalam jumlah pengiriman biji-bijian. Diketahui bahwa konstanta eksponensial smoothing-nya dengan alfanya itu adalah 0,1 dan diperkirakan untuk kuartal pertama diberikan sebesar 175. Gunakan metode eksponensial smoothing untuk menentukan peramalan jumlah pengiriman biji-bijian pada kuartal ke-9 dengan data aktualnya sebagai berikut. Pada tabel ini menunjukkan
data aktual dari kuartal 1 hingga 8, di mana kuartal 1-nya 180, kuartal 2-nya 108, dan kuartal 3 159, kuartal 4 175, dan kuartal 5 190, kuartal 6 205, kuartal 7 180, dan kuartal 8 182. Yang ditanyakan itu adalah kuartal 9. Diketahui tadi alfanya itu adalah 0,1, di mana perkiraan awal atau F1-nya itu adalah 175. Karena di sini menggunakan metode exponential smoothing, maka menggunakan rumus FT plus 1, yaitu alfa dikali XT ditambah 1 min alfa dikali FT. Nah, berikut untuk perhitungannya. Yang pertama, kuartal pertama di mana penjualan aktualnya itu 180, tadi sudah diketahui untuk peramalan awalnya itu 175. Maka kita lanjut untuk menghitung kuartal keduanya di mana penjualan aktualnya itu adalah sebesar 168. Untuk perhitungannya kita mensubstitusikan rumus yang sudah diberikan sebelumnya, di mana rumus eksponensial smoothing itu tinggal disubstitusikan aja. Tadi kita substitusikan alfanya itu 0,1 dikali XT-nya itu penjualan aktual di kuartal pertama 180 ditambah 0,9, yaitu 1 dikurang alfanya dikali 175 itu adalah FT-nya yang di kuartal pertama. Sehingga diperoleh hasil peramalan di kuartal kedua ialah 175,5. Begitu seterusnya hingga kuartal ke-9 dengan mensubstitusikan rumus diperoleh untuk peramalan kuartal 9 ialah 178,60. Selanjutnya contoh yang keempat adalah contoh mengenai komputer club warehouse atau CCW. Di mana pada soal ini CCW menerima pesanan dalam jumlah besar melalui panggilan telepon. Dari data historis terlihat bahwa jumlah panggilan meningkat drastis pada kuartal 4. Karena permintaan yang tinggi menjelang Natal, untuk memahami efek musiman ini, rata-rata jumlah panggilan harian untuk setiap kuartal dihitung selama 3 tahun terakhir. Dari perhitungan ini diperoleh rata-rata keseluruhan panggilan harian yang kemudian digunakan untuk menghitung faktor musiman bagi setiap kuartal. Jadi pada kasus ini kita menggunakan exponential smoothing dengan tren atau disebut juga double exponent smoothing. Karena pada kasus ini ada juga kecenderungan volume panggilan yang lebih tinggi pada kuartal 3 dibandingkan dengan kuartal 1 atau 2 karena penjualan kembali ke sekolah. Jadi untuk meramalkan volume panggilan harian rata-rata per kuartal selama 3 tahun, berdasarkan data ini sebelumnya exponential smoothing itu kan ada 3 ya, ada single exponential smoothing, yang kedua ada exponential smoothing dengan trend, dan yang ketiga itu ada triple exponential smoothing. Nah, untuk selanjutnya perhitungannya adalah, nah di sini kita lihat pada tabel 27.3 bahwa ini ada 3 tahun, yaitu tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga, di mana setiap tahun dibagi menjadi 4 kuartal, yaitu kuartal 1, 2, 3, dan 4 hingga sampai tahun ketiga. Dan interpretasinya di sini bisa kita lihat dari grafik ini bahwa di kuartal 4, setiap tahunnya itu akan menaik dan melonjak tinggi dibandingkan kuartal-kuartal lainnya. Maka kalau kita misalkan kita lihat bahwa setiap kuartal 4 menaik, kita bisa sebut bahwa kasus ini secara umum adalah faktor musiman akhir tahun menaik. Lalu jika dilihat pada grafik ini, nilainya itu rata-rata naik terus dan jarang ada yang turun. Berarti kita dapat sebut bahwa datanya ini bersifat musiman dengan tren naik. Nah, lalu untuk itu secara umum, faktor musiman untuk setiap periode dalam 1 tahun bisa juga secara kuartal, bulan, atau semester, atau lainnya, itu mengukur bagaimana periode tersebut dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan selama 1 tahun. Nah, secara khusus dengan metode
data historis, berarti faktor yang kita lihat di kuartal 4 selalu naik. Bisa kita hitung dengan faktor musiman namanya, yaitu atau bisa kita sebut seasonal factor. Dengan rumusnya itu adalah rata-rata dari periode tersebut dibagi dengan overall average, yaitu keseluruhan rata-rata. Lalu ini kita bagi ada 4 kuarter. Di sini pada tabel 27.1. 4 kuarter dalam satu tahun ada kuartal 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada kuartal 1 ini ada kolom untuk rata-rata 3 tahun. Untuk kuartal 1 kita menghitung rata-rata 3 tahun itu adalah tahun ke-1 kuartal 1 nilainya adalah 6809. Lalu tahun kedua kuartal 1 nilainya adalah 7257 dan tahun ketiga kuartal 1 itu nilainya adalah 6992. Maka jumlah nilai tersebut kita cari nilai rata-ratanya, kemudian kita dapat adalah rata-ratanya itu 7019. Begitu seterusnya hingga kuartal keempat. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata dari keseluruhan 3 tahun yang 7000 yang nilainya 7019 itu. Lalu ada 6784 sampai 8880 itu didapat rata-ratanya tersebut adalah 7529. Berikutnya kita akan mencari faktor musiman yang rumusnya adalah rata-rata 3 tahun di per kuarternya tadi. Kan tadi kuarternya pertama itu adalah 7019 dibagi dengan rata-rata dari keseluruhannya itu 7529. Maka didapat untuk faktor musiman kuartal pertama itu adalah 0,93 dan begitu seterusnya sampai kuartal keempat. Oke, ini dilihat pada tabel 27.1 bahwa faktor musiman yang lebih dari 1 kan ada di kuartal keempat nilainya ya. 1,18 itu menunjukkan bahwa pada kuartal keempat volume panggilan itu lebih meningkat dibandingkan kuartal lainnya. Begitu juga dengan faktor musiman yang kurang dari 1, tapi mendekati 1 itu menunjukkan bahwa pada faktor tersebut volume panggilannya berada di bawah rata-rata, yaitu 7529 pada kuartal 1 nilainya kan tadi 7019. Jadi jelas bahwa di bawah rata-rata keseluruhannya yaitu 7529. Oke, next. Jadi tadi kita sudah menghitung faktor musimannya. Berikutnya kita mencari nilai dari musimannya itu sendiri, karena pada kasus ini kita ingin meramalkan dengan menggunakan metode pemulusan eksponensial dan dengan tren, di mana kita tidak memperdulikan efek musimannya. Jadi kita fokus terhadap tren itu sendiri, di mana kita menghilangkan fluktuasi yang ada pada data tersebut, sehingga kita bisa melihat tren jangka panjangnya. Nah, di sini seasonally adjusted call volume atau nilai yang disebutkan secara musiman itu menghitung nilai asli yang telah dikoreksi dari efek musiman, sehingga mencerminkan tren sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi musiman yang berulang. Nah, fluktuasi musiman yang berulang kita bisa lihat di kuartal 4 di akhir tahun selalu meningkat. Itu diperoleh dengan rumusnya itu adalah seasonally adjusted call volume, di mana data aktual call volume atau nilai sebenarnya dibagi dengan faktor musimannya. Sehingga kita bisa lihat untuk kuartal ke-1, tadi faktor musimannya itu adalah 0,93 dan ini seasonally adjusted call volume-nya itu adalah 6.809 dibagi dengan 0,93. Jadi kita dapat hasilnya itu 7.322. Berikutnya untuk kolom kuartal kedua kita sesuaikan lagi. Tadi faktor musimannya itu 0,90 dan nilai aktualnya adalah 6.465. Nanti didapat hasilnya itu adalah 7.183. Hingga kita bisa lihat juga pada grafik. Tadi kan grafik pertama sebelumnya kita menghilangkan fluktuasi musimannya. Dan terlihat jelas kalau di kuartal 4 itu naik lebih kelihatan jelas musimannya.
Dan setelah kita hilangkan fluktuasi musimannya ini lebih mulus dan rata dibandingkan tadi sebelum kita hilangkan fluktuasi musimannya. Sehingga terlebih pada grafik kelihatan jelas kalau misalkan trennya itu selalu meningkat gitu dibandingkan grafik yang tadi grafiknya itu turunnya naik turun. Jadi kurang terlihat jelas pemulusannya. Selanjutnya kita akan menghitung exponential smoothing. Next. Oke, untuk menghitung exponential smoothing, kita menghitung yang namanya last trend, estimate trend, seasonally adjusted forecast atau actual forecast, dan forecasting error. Nah, di soal ini tadi sudah diketahui alfa sama beta sama estimasinya itu sudah diketahui. Jadi kalau nilai alfanya 0,3 dan nilai betanya 0,3, inisial awalnya atau nilai perkiraan awalnya itu sebesar 7.500. Dan ada ketentuan misalkan nilai alfa itu tidak boleh lebih dari 1, jadi alfa itu harus di range antara 0 sampai 1. Dan presisinya itu ketika kita memilih nilai antara 0,1 sampai 0,3. Tadi sebelumnya sudah dibahas bahwa rumus FT plus 1 itu adalah untuk menghitung seasonally adjusted forecast atau F, yaitu FT plus 1, di mana rumusnya itu adalah alfa kali XT ditambah 1 min alfa dikali FT ditambah T besar T kecil plus 1. Di mana FT plus 1 itu sama dengan alfa atau konstanta eksponensialnya dikali XT ditambah 1 min alfa dikali FT ditambah T plus 1. Kenapa di sini T1? Karena forecast atau perlamannya berarti kita akan menghitung nilai di masa depan, berarti T plus 1. Kalau misalkan FT berarti nilai aktual atau nilai yang sekarang. Nah, next rumusnya ada LT plus 1, di mana kita menghitung last trend-nya. Dan T plus 1 itu estimate trennya yang sudah diketahui, tadi sudah dijelaskan. Jadi misalkan contoh di kuartal pertama, tahun pertama berarti 7.500 dikali dengan kuartal pertama di sini 0,93. Nanti dapat hasil forecast-nya itu adalah 6.975 dan seterusnya. Misalkan tahun kedua, di kuartal kedua nilai itu berarti 7.158 dikali faktor musimannya itu 0,90, berarti nanti hasilnya didapat 6.442. Selanjutnya untuk kita mencari nilai pertama pada kuartal pertama, yaitu Y1 Q1. Jadi di sini F1 saja, karena kalau misalkan nilai tahun ini berarti kita hanya mencari estimate-nya saja, hanya perkiraan nilainya saja di awal 7.500 tambah 0, kita substitusikan dengan alfanya nanti didapat 7.500. Lalu untuk tahun pertama dan kuartal kedua, kita substitusikan saja dengan yang sudah diketahui tadi, maka L2-nya didapat min 53,4, T2-nya itu min 16, F2-nya itu 7.431. Begitu juga seterusnya untuk Y1 dan Q3-nya. Lalu berikutnya menghitung persentase errornya, yaitu MSE, di mana rumusnya juga sudah dijelaskan sebelumnya. Nanti disubstitusikan saja, didapat hasilnya adalah 180,769. Lalu MAD-nya 345 dan MAPE-nya kita dapat 5%. Nah, kalau 5% itu berarti ketentuannya bahwa nilai 5% itu sudah mengindikasikan peramalan itu dilakukan sudah cukup akurat. Jadi sudah mendekati nilai hasil data aktualnya. Di sini terlihat pada grafik, terdapat grafik yang gelap dan yang terang. Untuk yang gelap ini adalah seasonal adjusted value yang sudah dihilangkan fluktuasi musimannya. Lalu yang terang itu adalah seasonally adjusted forecast atau nilai yang sudah kita lakukan dengan metode exponential smoothing. Jadi kita dapat bahwasanya di grafik yang terang tidak terlalu kelihatan fluktuasinya sesuai dengan namanya smoothing. Berarti grafik yang lebih smooth dari grafik sebelumnya. Jadi mungkin jika menggunakan triple smoothing bisa lebih smooth lagi dengan menghitung tiga konstanta.
Oke, next. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke contoh aplikasi nyatanya yang kami dapatkan dari artikel jurnal. Di sini kami mencantumkan contoh aplikasinya, yaitu penerapan algoritma regresi linear untuk memprediksi jumlah wisatawan. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data kunjungan wisatawan yang diperoleh melalui tahap riset ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba yang dimulai dari 13 Februari hingga 18 Februari 2023. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba dan para pegawai terkait sehingga diperoleh data kunjungan wisatawan di Kabupaten Toba dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Data tersebut merupakan data periodik tahunan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toba dalam kurun waktu 10 tahun. Berikut ini adalah tabel jumlah wisatawannya yang tadi saya sebutkan dari tahun 2013 hingga 2022. Kemudian, bentuk umum model regresi linear sederhana yang dapat dilihat pada persamaan 2.1 ini, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya adalah variabel tak bebas atau dependen atau nilai yang diramalkan, X adalah variabel prediktor, A adalah variabel konstan, dan B adalah koefisien regresi linear. Pertama di sini ada rumus nilai A dan B dapat dihitung seperti berikut dalam persamaan 2.2 dan 2.3, di mana Y adalah nilai yang diramalkan, A adalah konstanta atau intercept, B adalah koefisien regresi atau slope, X adalah variabel yang mempengaruhi, dan N adalah jumlah datanya. Kemudian di sini ada tabel dalam pembentukan model regresi wisatawannya. Di sini kita hitung X kuadrat, Y kuadrat, dan XY sebagai berikut dapat dilihat dalam tabel. Kemudian yang pertama kita hitung nilai A-nya menggunakan persamaan 2.2 dan nilai B menggunakan persamaan di 2.3 dalam slide sebelumnya, hingga didapat nilai B-nya adalah 693,48 dan nilai A-nya 385,91. Kemudian kita substitusikan ke model regresi linearnya tadi dalam persamaan 2.1, sehingga didapat Y sama dengan 385,91 ditambah 693,48X. Selanjutnya di sini kita lakukan prediksi, misalnya mencari nilai jumlah wisatawannya atau Y di tahun 2023 dengan X atau jumlah eventnya itu di tahun 2023 sebanyak 19 event. Maka kita substitusi ke dalam persamaan regresi linear tadi, Y sama dengan 385,91 ditambah 693,48 dikali 19 dan didapat peramalannya itu jumlah wisatawannya sebanyak 5.270.330 wisatawan. Nah, berikut merupakan tabel untuk perhitungan MAPE-nya. Dengan menggunakan model persamaan regresi linear yang telah diperoleh sebelumnya, kita dapat mencari nilai untuk data prediksinya atau Y-aksen, sehingga diperoleh datanya itu pada tabel berikut ini, dapat dilihat. Kemudian untuk mencari MAPE-nya itu, kita perlu mencari selisih dari data aktual atau Y dikurang dengan data prediksi atau Y-aksen. Dan hasil yang diperoleh dari selisih tersebut dapat dilihat pada tabel. Nah, setelah diperoleh nilai-nilainya, maka kita dapat menghitung total MAPE-nya, yaitu dari total error MAPE dibagi dengan jumlah data yang digunakan, yaitu sebanyak 8 data. Sehingga di sini diperoleh nilai MAPE-nya itu adalah 5,21%. Next. Nah, dari hasil perhitungan yang dilakukan pada tabel tersebut, ditemukan bahwa tingkat akurasi model yang dikembangkan itu mencapai 94,79%. Hal ini berarti model tersebut mampu memprediksi nilai-nilai dengan tingkat kesalahan sebesar 5,21%. Semakin rendah nilai MAPE-nya, semakin baik kinerja model peramalan yang telah dibuat. Karena ini menunjukkan bahwa model memiliki kesalahan peramalan yang lebih kecil dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Kemudian dilakukan juga pengujian terhadap penerapan regresi linear untuk memprediksi jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Toba menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk membuat halaman web pengujiannya.
Nah, berikut ini merupakan hasil pengujian dengan perhitungan mappingnya menggunakan website pemrograman PHP yang telah dibuat. Dapat dilihat pada gambar berikut bahwa hasil yang diperoleh sama dengan perhitungan manual sebelumnya. Next. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulannya bahwa sistem ini dapat mempermudah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam memprediksi jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Toba. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diprediksikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Toba pada tahun 2023 itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 5.270.330 orang dengan tingkat akurasi prediksi wisatawannya itu yaitu sebesar 94,79% dan mapengnya itu sebesar 5,21%. Untuk latihan soal kedua, next. Dan terakhir untuk latihan soal yang ketiga. Baik, cukup sekian pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.